Apa itu Pak? Ya, Nah itu ini video ya? petugasnya. Petugas upacara. Kemarin lagi si truk tuh. Nah, luruskan seperti itu. Lurus. Ada ya ini guys, mau upacara hari lahirnya Pancasila. Pancasila itu ada 5 ya. Nah ada 5, ada 5 sila. Masa nggak apa? Mau dites 5, mau dites. Pancasila. Ibu-ibunya. Satu. Pancasila ada 5. Pancasila, Panca itu udah 5. Salah. Pancasila ada Panca itu Ini dengan error. Apa nih? Grup apa? Obadenya nih guys sudah siap semua. Ini grup Obade. Nah, siapnya ya kan. Ini udah siap-siap untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, ya kan? Nah, udah siap. Kamu ngapain Mas? Upacara Upacara hari apa ini? hari lahir Pancasila. Akhirnya lahir Pancasila. Oh, ngerti guys ya? Barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Upacara hormat gerak dengan gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera memperingati hari kelahiran Pancasila siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala sejenak untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara ini. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah di tempat yang paling mulia. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, Ibu Bapak, Wakil 8 Standar, Ibu Bapak Guru, seluruh
PPK TAS yang saya hormati, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7, kelas 8, wabil khusus petugas upacara yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah ini, Rabu Pon tanggal 1 Dzulkaidah 1443 Hijriah atau pas bertepatan 1 Juni 2022 Masehi, kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lain yang tidak terhingga, tidak bisa kita hitung satu per satu. Tapi dalam keadaan apapun kita wajib JNS, jalani, nikmati, dan syukuri. Kalau saya cukup THS. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Rasul kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya akan mendapatkan syafaat sampai akhirat yaumil kiamat nanti. Ibu Bapak PTK, peserta didik keluarga besar SMP 19 Depok, hari ini seperti saya sebutkan di awal dan sesuai dengan surat edaran baik dari Provinsi Jawa Barat atau wabil khusus edaran Wali Kota Depok, lebih khusus lagi baru kemarin sore ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Wijoyanto AP MSI, berkenaan yang dari Wali Kota nanti ada acara agenda boleh mengikuti online ataupun Zoom peringatan Hari Lahir Pancasila. Tapi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, masing-masing satuan pendidikan sekolah di wilayah Depok untuk menyelenggarakan upacara bendera berkenaan peringatan Hari Lahir Pancasila. Termasuk para pembinanya mestinya pejabat-pejabat dari distrik ke berbagai sekolah. Cuma dalam tanda kutip pejabat didik kan terbatas, sehingga jangan kecewa, jangan menyesal kenapa tidak sampai datang ke 19 dari para pejabatnya. SMP negeri saja 33, dengan swasta 256, SD negeri saja 207, itu merger dari 2018 lalu 262, pejabat distrik sekitar 20-an orang. Sehingga ya, salam dari dinas, tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarga besar 19 pembina upacara kali ini cukup Kepala UPPD SMP Negeri 19. Alhamdulillah. Nanti sudah percaya dengan SK BKPSDM ataupun tanda tangan wali kota. Sekali lagi, insya Allah tidak mengurangi rasa hikmat seperti yang saya lihat hari ini. Setelah pasca endemi, setelah pasca bulan suci Ramadan, setelah halal bihalal 2022 Masehi 1443 Hijriah, 3 kali upacara. Ini yang keempat, tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30. Tempo hari masih banyak yang keliru. Tidak salah, cuma keliru dan belum benar.
dan masih harus terus belajar sepanjang hayat. Long life education. Siap? Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini rupanya sudah ada sedikit perbaikan, ya. Walaupun ya kesempurnaan itu jalan proses. Mencapai kesempurnaan nggak akan mungkin kita untuk ukuran manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi proses menuju kesempurnaan harus kita lalui, kita taati, kita patuhi. Termasuk peserta hari ini memang tidak sebanyak yang saya database 390 kelas 7, 401 kelas 8. Ini nggak ada 791, termasuk ibu bapak gurunya, harusnya paling tidak 64 ya, tapi setidaknya sudah ya 90% lah. Bisa mungkin lebih khidmat kalau memang yang punya loyalitas, dedikasi yang tinggi, pengabdian kepada negara, masyarakat, dan bangsa. Ini wujud daripada disiplin, tata tertib, dan tanggung jawab. Nggak ada alasan yang pakai dalih-dalih. Kalau pakai dalil boleh, tapi dalih-dalih untuk sekedar pembenaran diri itu tidak pas. Harus terlatih, harus terpelajar, harus mau taat, patuh. Apalagi seorang siswa, ada janji siswa, ada ikrar siswa yang niat tujuannya baik, sedemikian rupa. Apalagi ya, hari ini hari lahirnya Pancasila, bagian daripada ideologi dasar negara, pandangan hidup bangsa. Ya. Yang harus kita pahami, mengerti, laksanakan, implementasikan, kita wujudkan bersama. Kalau dulu ada P4, ya. Sekarang paling tidak P5 arahnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi pelajar. Bagi ibu bapak PTK, BK budaya kerja, arahnya ya ke P5. Kerennya kampus 19 hari ini sedikit kuliah umum berkenaan hari lahir Pancasila. Jangan sampai kita jas merah dilupakan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar, bangsa yang mau menghormati para jasa, para pahlawannya. Jangan kerdil, jangan picik, jangan katak dalam tempurung. Kita peringati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Mari kita bangkit bersama membangun peradaban dunia. Tidak hanya sekedar Indonesia, peradaban bangsa di dunia. Kepercayaan kita, walaupun SEA Games juara 3, tapi kepercayaan ketua G20 dari tuan rumah. Apalagi minggu depan ada Formula E, Mandalika jalan. Berbagai hal yang dilakukan oleh anak bangsa ini dengan P5 tadi dikuatkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus cerdas, berkarakter. Keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, berpikir inovatif dan kreatif. Masukin tahun ajaran baru itu belum bisa membudaya,
disangsikan pelajarnya ataupun bagian dari keluarga besar 19. Siap Ibu? Siap Bapak? Tidak enteng mewujudkan unggul, santun, mandiri, aktif, religius, dan berteknologi. Plus berwawasan kebangsaan dan lingkungan, berjiwa kewirausahaan. Kalau masih memperdebatkan hal-hal yang kecil, yang tidak manfaat, yang tidak punya arti, termasuk peringatan hari-hari besar nasional plus upacara-upacara di awal pekan. Bahasanya enggak, cuma ikut upacara, saya terlambat enggak apa-apa. Enggak ikut upacara juga enggak apa-apa. Enggak usah ngaku pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang sudah merdeka 77 tahun sesuai dengan hari ini. Rabu Pon 7 Pon 7, jadi harus sangat 7 itu banyak pituah, pitutur, pitedah, piwulan, wejangan kalau bahasa Jermannya sana. Kenapa 1 Juni 1945? Pada waktu itu kita punya saudara tua, katanya bangsa Jepang yang ke kita ya, tahun 42, tanggalnya tanggal 3 Maret. Katanya nanti sampai 14 Agustus 45, 3,5 tahun. Jadi ngerti, kalau guru PPKN, IPS nggak ngerti, guru bapak guru yang lulus ASN nggak ngerti, apalagi murid-muridnya. Nggak usah ngomong jas merah, walaupun saya nggak pakai jas merah, tapi hatiku insya Allah. Sejarah lahir kata Pancasila 1 Juni 2022. Pada saat apa? Sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuredu Cumbi Cosakai, dilantik, dibentuk tanggal 28 Juni 1945. Terus mulai sidang. Dalam sidang itu yang dihadiri oleh 62 anggota BPUPKI, dipimpin oleh Raden Kanjeng Tumenggung. Siapa Pak? Rajiman Widyo Diningrat. Diwakili oleh orang Jepangnya Ike Bangaset dan orang Indonesia Raden Panji Suroso. Dalam forum sidang, apa yang harus kita susun, kita bentuk dulu berkenaan dengan kita mau merdeka. Belum merdeka kan bulan Juni, merdekanya kan nanti 17 Agustus 45. Jadi persiapan janjinya saudara tua Jepang pada Indonesia, makanya anggotanya ya sebagian orang Indonesia juga sebagian Jepang. Atau Jepang ya sudah licik dan gitu. Untuk Indonesia bisa membantu perang Asia Timur Raya, serangan balasan perang dunia kedua. Panjang ini kuliah besar di SMP 19, bisa 5 ataupun 6 SKS. Kalau mulai 7.30 bisa sampai jam 10 lah. Nanti lainnya tugas mandiri. Mudah-mudahan nggak ada yang pingsan ini. Saya tes sekaligus. Karena pembangunan manusia seutuhnya itu ya lahir batin, jasmani rohani, mental spiritual, dunia akhirat, fisik psikis, dan seterusnya. Nah, dalam sidang BPUPK itu muncul 3 orang tokoh. Nggak saya rinci secara detail ya. Nanti khusus di Jumat Kliwon ya, besok Jumat. Ya. Tapi malam hari di rumah saya. Tokoh Profesor Dr. Supomo ada 5, belum menyebut kata Pancasila. Tokoh sastra Indonesia Muhammad Yamin juga 5, tapi belum menyebut kata Pancasila. Itu di tanggal 30, tanggal Supomo tanggal 30, 31-nya Muhammad Yamin, baru 1 Juninya Insinyur
Soekarno mengajukan 5 dasar dan memberi istilahkan Pancasila, Pancalima, sila dasar. Jari-jari kita juga 5. Itu penuh dengan makna, filosofi, hikmah yang terkandung di sananya. Makanya hari lahir istilah Pancasila pertama kali dari Yusef Morgan ke ahli bahasa melalui pidato Soekarno dengan 5 dasar negara. 5 yang 1, bla bla bla. Nanti dari hitungan jari masing-masing 5. Loh, kan ada yang 6 juga, itu kekecualian. Ada yang umum, ada yang tidak umum, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Biarin nominal upacara paling banter 15-20 menit. Kalau saya bisa 40-50 menit, berarti saya bagian yang luar biasa saja. Ya. Sekaligus ngetes tadi fisiknya. Ya. Itu sehingga 1 Juni 45 hari lahir Pancasila dari pidato Bung Karno. Yang semula sila pertamanya ya belum seperti itu. Nanti diperbarui dengan anggota yang 62 itu jadi 21 orang. Panitia kecil bahasanya. Yang orang Jepangnya sudah berkurang. Itu triknya Bapak bangsa kita, Bapak Dewader, udah sedemikian rupa. Kita ingin berjuang merdeka sendiri, tidak hanya sekedar belas kasihan dari orang lain, apalagi bangsa lain. Dalam agama juga begitu, lebih baik memberi, jangan meminta-minta. Ya kan? Kalau bisa memberi, kenapa? Kalau bisa bayar pajak 15%, kenapa? Toh 85%-nya masih ada pada warga negara. Ini ngomong gampang, tapi kenyataannya masih pelitut, alasan berbelit-belit, ya nggak karuan. Sudah bodoh, pikirannya mecah-mecah, sudah bocah, masih wajar lah. Kalau ada tua, lu sampai ya, kalau CPNS mengundurkan diri, itu TNS-nya gimana? Tekad, niat, dan semangat. Ini wawasan kebangsaan, wawasan lingkungan yang sesungguhnya. Jangan cetek. Saya ajak kalian lebih. Dalam panitia 21 orang itu piagam Jakarta Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, termasuk yang ada dalam Preambul. Sidang BPUPKI itu 2 kali, 29 sampai 1 Juni pertama, kedua 10 sampai 16 Juli. Kaitannya konsep Undang-Undang Dasar, pembukaan dan lain sebagainya, termasuk tadi piagam Jakarta. Ini andil besar dari tokoh, santri, ulama, para kiai ya, dari seluruh Indonesia yang notabene waktu itu semua beragama 90% Muslim Islam. Nah, setelah jadi dasar konsep dasar negara Indonesia Pancasila, konsep dasar pembukaan dan uji 45 bla bla bla, BPUPKI dibubarkan. Ganti tanggal 7-8 Agustus dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokureju Cumbi Iinkai, yang diketuai oleh Soekarno, diwakili oleh Muhammad Hatta. Nasionalis, janda Jawa dan Sunda plus Pujasera, putra Jawa kelahiran Sumatera, Dr. Andes Muhammad Hatta, dampingin Bung Karno. Pokoknya segala yang panjang, makanya sudah sedemikian rupa bapak-bapak bangsa ini mengemas dari Sabang sampai Merauke, 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan, 90 bujur timur sampai 105 bujur barat, gitu ya, bujur barat dan bujur barat. Karena kita wilayah bagian barat Pak Timur.
biarin cari sendiri. Kadang-kadang biar sambil ngopi bukan yang hitam, ngolah pikir kalian. Dibekali cipta rasa karsa, masa nggak bisa ngolah pikir. Yang saya sampaikan nanti tidak sepenuhnya harus benar, biarkan saja. Bisa ngopi nggak? Ngolah pikir nggak? Kan gitu. Pak, lebih enak nyusu. Sama dong, saya juga suka nyusu. Piagam Jakarta nanti kerelaan daripada tokoh santri ulama, ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduk wilayah timur yang notabene banyak yang non muslim, ya, sampai hari ini difasilitasi sehingga jiwa besarnya umat muslim, umat Islam, tokoh agama, kiai dari sesepuh ini sepuh kita, ya udah, sila pertama cukup ketuhanan yang Maha Esa, kebinekaan Tuhan. Itu jadikan sumber dari segala sumber hukum, itu adalah Pancasila. 1 Juni 45 hari lahir Pancasila. 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Kapan Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa? 18 Agustus 1945. Jangan rancu, jangan bias, jangan tumpang tindih. Kalian ada di dinas pendidikan, keliru, nggak bener, nggak lepas, salah. Kalau jatuh ke bawah, pilih jatuh yang enak. Jatuh cinta. Kok yang enak itu dan membawa berkah, sunnah lagi. Silakan bagi jomblo-jomblo yang belum. Karena yang menyakitkan jatuh yang enak dikasih jatuh cinta. Apalagi kalau buta dengan meraba-raba aja bisa nyampe deh bahasa kali. Sampai mana tadi? Ingat ya, jangan rancu, jangan tumpang tindih. Hari lahir Pancasila 1 Juni. Hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 18 Agustus 1945. Prosesnya panjang sampai ketemu kesaktian Pancasila 1 Oktober ya 65 karena berbagai guncangan. Ya, nggak cuma waktu itu, sampai sekarang masih bahaya laten, bahaya ilegal. Ideologi kita sudah sepakat, tapi kenapa kifalah masih konvoy dengan dengan motor-motornya? Kenapa HTI dibubarkan masih belum ini? Itu kan tidak lain rongrongan terhadap idealisme bangsa yang bagian daripada dasar yang jelas ya sebagai pandangan hidup bangsa. Berapa kali saya katakan 4 pilar: Pancasila, UUD 45, kebinekaan, dan NKRI. Masing-masing Pancasilanya utuh dan bulat, saling mengkait. Sila yang satu tidak boleh tercerai-berai, dipisahkan dengan sila-sila yang lain. Sila pertama